wala yadurulan orang bahaya apa takhallulu yasiri wasfin nyela-nyelangnya sifat nyela-nyelangnya sifat billahi keduanya Allah Ta'ala oleh nyela-nyelangi baina kalimat takdiri ing dalem antarane kalimat lorone takdir contohnya Allahu Azza wa Jalla akbaru bi'alafat Allahu Azza wa Jalla akbar Allahu Ta'ala Gusti Allah Azza maha luhur sinten Gusti Allah wa Jalla maha agung sinten Gusti Allah iku akbaru zat kang agung tidak menjadi masalah ketika di antara dua kalimat takdir itu disela-selain oleh sifatnya Allah karena libaqa'in nazmi karena tetepirun bukan wal ma'na lan bifilafillahu la ilaha illa huwa akbar kelawan bedani Allah la ilaha illa huwa Allah Ta'ala Gusti Allah la ilaha kang ora ana pangeran kang wajib disembah kenal hak sing mawjud illa huwa kejaba rupane Allah utawi Allah iku akbaru dan fala yakti mengkoran nyukupi Allah Allah la ilaha illa huwa akbar sama kaya keterangan fitah kisi yang dalam kitab takdir fitah kisi yang dalam kitab takdir kalau sekedar mensifati dengan lafaz Azza wa Jalla tidak menjadi masalah tidak merubah makna dan juga urutan lafaz takdir cuman ketika lafaznya terlalu panjang sifat yang digunakan terlalu panjang lafaznya itu menjadi masalah tidak menjadikan takdir tersebut itu urut itu lihi krono tidak sahnya tadi itu lihi krono dawane wasfi itu lihi krono dawane wasfi wakoro jalan kejaba bil wasfi kelawan sifat apa gairu sa'liyane wasfi contohnya kang huwa kaya huwa isim dhamir wa ziyadati wawin lan nambahi wawu sakinatin kang mati apa wawu al mutaharrikatin utawa wawu kang berharokat al mutaharrikatin wawu kang berharokat fala yakfi mengko orang nyukupi apa ghair fala yakfi mengko orang nyukupi apa ghair kalau sifat kan maknanya menyempurnakan menjadikan suatu maksud itu lebih khusus sifatnya hanya mentaksis saja jadi sifat itu karakternya hanya sebatas mengkhususkan saja jadi suatunya nah ketika dijadikan sebagai pemisah antara dua lafaznya takdir tidak menjadi masalah masih dapat dianggap cuman ketika sifat terlalu panjang maka tidak bisa karena merubah atau mempengaruhi runtutan takdir nah kalau sifat tidak masalah asalkan tidak salah tapi selain sifat seperti simbol atau menambahi huruf atau lafaz lain yang bukan sifat itu menjadikan bahaya artinya takdir tidak dianggap al-yasiri sukudin utawa CPA menang wa dobatahulan melanggeri hu ing sukudin yasir hu ing sukudin yasir Sinten al-Mutawali ke-Mutawali Al-Mutawali itu nama aslinya adalah Abu Sa'ad Abdurrahman
bin Ma'mun An-Naisaburiyu Al-Mutawali. Beliau termasuk ulama kholaf karena beliau wafat sekitar tahun 870, enggak ya, 478 Hijriah. Kalau 478 Hijriah, lawannya gitu kalau seorang musafir. Kalau ulama salaf itu ya mulai dari zamannya Nabi Rasulullah atau sahabat ya, kisaran tahun 1 sampai tahun 100, kemudian diteruskan dengan masanya tabi'in 101 sampai 200, terus lanjut sampai masanya tabi'in sampai terakhir tahun 300. Nah kalau ada ulama yang hidup di kisaran tahun 300 ke atas, maka dianggap ulama kholaf. Nah beliau termasuk ulama kholaf, Imam Mutawali, Abu Sa'ad Abdurrahman bin Ma'mun An-Naisaburiyu Al-Mutawali. Wa ghairu lan sa'iyane Mutawali melanggar ini diam yang sebentar tadi biqadri saklatin tanafusi kelawan kira-kirane meneng ambekan, jadi gak masalah Allah bernafas kemudian Allahu bernafas kemudian akbar, gak masalah. Itu dianggap atau kadar batasan diam yang sebentar, diam yang kira-kira durasi orang mengambil nafas. Wayat itu gak masalah, tidak menjadikan takbir tidak sah, tetap sah takbir. Wayat durulan bahaya ini dalam takbir. Apa alif lalu nyela-nyelani di sela-sela diharapkan kelawan huruf siji. Tandingnya kan apa keluar anil ismi. Nyela-nyelani mang min bayi al-ghadi saking tanpa kaca utawa saking tanpa wongkan cipu, saking tanpa wongkan cipu atau kaca. Kalau memang seseorang menyala-nyalakan takbir antara Allah dan Akbar dengan adanya udur karena cacat, ya maka tidak masalah, hanya dengan satu huruf saja. Wa ziyadatul harfin lan nambahi huruf siji yughayyiru kang ngowai apa harfin ngowai al makna enta, atau takbiratul ihram dapat dikatakan tidak sah, dianggap bahaya ketika di sela-sela satu huruf yang menimbulkan perubahannya orang. Contoh nih, kamat dihamzatul lahu kaya ndawaake hamzah lafaz jalan. Kamat dihamzatul lahu kaya kamat dihamzati Allahu kaya ndawaake hamzah lafaz jalan. Dipanjangkan Allahu Akbar. Berarti ada dua hamzah. Hamzah yang pertama adalah hamzah istifham. Hamzah yang kedua berarti hamzahnya lafaz jalan. Nah kalau menambahkan hamzah istifham berarti maknanya beda. Pertanyaan berarti, apakah Allah itu zat yang agung? Nah seperti itu. Malah membuat kitab. Nah maka ketika maknanya rubah didasarkan dengan hanya satu huruf saja. Waziyadati alifin lan nambahi alif
ditambahi badal yang dalam sausnya. Batas di dialan tasdite menambahi alif Allahu Akbar berjadi. Biasa kan ketika anak-anak kecil itu atau orang-orang yang belum tahu adzan atau mungkin menggunakan takbir ketika hari raya, maka ibadahnya dipanjangkan. Nah itu bahaya. Atau mentasdid wa ziyadati wa lan nambahi wawu. Lan nambahi wawu ditambahi qoblal jalalan ing dalem sadurunge lafaz jalan. Qoblal jalalan ing dalem sadurunge lafaz jalan. Allah ya. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Tidak boleh. La tasdidul ra'i ora no nasdidul ra' min akbaru saking lapat akbar Allahu akbar wa kadhan kaya mengenai tasdidul ra'i ra'nya ditasdid tidak masalah, tidak bahaya, sah-sah saja takbir. Wa kadhan kaya mengenai tasdidul ra'i ibdalu hamzah akbaru utawi ganti hamzah lafaz akbar diganti wawan ing waw. Allahu akbar. Allahu akbar. Hamzah jadi waw. Enggak masalah. Batas di dialang nasdid wa kafahu lan yukubi. Wa kafahu lan yukubi hu ing lafaz akbar nyukupi apa maka kaulan nyukupi apa ibdal hul ing lafaz akbar hamzatan ing hamzah minjaile saking longkang orang minjaile saking longkang orang Lakin ya zamu tetapi wajib ing jamu. Wajib apa ta'allumu makhrajihima. Melajari makhraj hamzah lan waw. Apa ta'allum makhrajihima melajari makhraj hamzah lan waw. Jadi ketika seorang yang tidak tahu, orang yang belum pernah ngaji, yang belum pernah mondok, kok dia takbirnya Allahu Akbar, maka dapat dimaklumi atau dianggap cukup. Artinya wawu yang ada berlafaz akbar itu sudah dianggap cukup sebagai huruf hamzah karena bagi orang yang tidak. Cuman meskipun demikian, seseorang tadi wajib juga untuk belajar mempelajari makhrajnya hamzah dan wawu. Bagaimana perbedaan cara mengucapkan wawu dan hamzah, itu wajib untuk itu. Maka dan kaya mengulang tasbihir ra'i min akbaru ila akhiri. Dhammu ra'i akbaru utawi lagi itu kaya mengulang tasbihir ra'i dhammu ra'i akbaru utawi dhammah ra'i lafaz akbar mutlaqan kelawan mutlaq al mu'tamadi miturut ing atase kaul kang den gawe tetanggeman. Miturut ing atase kaul kang den gawe tetanggeman. Kalau selain dengan kaul yang muktamad, lafaz akbaru itu tidak menjadi apa ketika ro-nya didhum. Entah ro-nya itu nanti dibaca ditasdid atau tidak. Ditasdid atau tidak, yang jelas ketika di rumah tidak masalah. Waslu hamzati ma'muman lan nyambung hamzah lafaz ma'muman au imaman utawa hamzah lafaz imaman
disambung di Allahu Akbar kelawan lafaz Allah Akbar. Cuman dalam apa namanya kitabnya Imam Qurtubi, redaksi yang mungkin dikehendaki oleh Musonef, oleh Ibnu Hajar, itu bukan waslu hamzati ma'muman au itu, tapi kebalik, waslu hamzati Allahu Akbar disambung di ma'muman kelawan lafaz ma'muman au imam. Jadi prakteknya nih, berarti usolli ma'muman Allahu Akbar, atau usolli imam Allahu Akbar. Jadi menyambung mimnya lafaz ma'muman atau imaman dengan hamzahnya lafaz Allah. Kalau redaksi yang di sini prakteknya dia masa menyambung hamzahnya lafaz ma'muman atau lafaz imaman, padahal hamzahnya kan ngarep karena yang tengah disambung karo apa? Kan nggak bisa dikatakan. Nah, lala soal kata beliau Imam Qurtubi itu adalah waslu hamzatul Allahu Akbar di ma'muman atau imam. Ini prakteknya usolli ma'muman Allahu Akbar atau usolli imam Allahu Akbar. Utawi nyambung hamzah lafaz jalalah dengan lafaz ma'muman atau imaman itu khilaful aula, khilaful aula. Khilaful aula itu hukum tersendiri, hukum yang keluar di masa-masa ulama Qur'an. Jadi kalau dalam usul fikih itu ada kan hukum kan, ada hukum ijab, berarti perkara hukum wajib, ada hukum mubah, maka perkara yang dihukumi mandub, ada hukum apa namanya hurmah, maka perkara dihukumi haram, ada hukum karoha, maka perkara dihukumi makruh. Ada 4 tuh ya. Nah, ada ibahah ya, ada 5 ibahah, maka perkaranya yang dihukumi itu adalah dikatakan perkara yang mubah. Seperti makan misalkan, makan kan hukumnya apa? Ibahah. Nah, makan berarti sholat apa hukumnya? Ijab, berarti maknanya sholat wajib, perkara yang wajib. Wajib kan isim sifat, perkara yang disifati. Sholat adalah wajib, perkara yang disifati dengan hukum wajib. Karoha misalkan apa? Rokok misalkan, sebagian orang mendapat karoha makruh. Nah, jadi rokok berhukumi makruh, perkara yang tidak disukai, diberi hukum karoha atau makruh. Nah, ada hukum yang ke-6, namanya adalah khilaful aula. Itu bagaimana? Ketika suatu perintah, entah secara secara tertera dalam hadis atau Quran, atau dari pemahaman yang diambil dari makna Quran dan hadis, atau dari ijma'nya para sahabat, atau dari pengkiasan. Yang jelas ketika ada suatu perintah, itu nanti ada 2 arahnya. Bisa ke hukum wajib, bisa ke hukum sunnah. Nah, ketika perintahnya itu tegas, jazim maknanya, maka nanti hukum perkaranya adalah wajib atau ijab. Karena perintahnya tidak tegas atau ghairu jazim, maka dihukumi sunnah atau nudbah. Sebaliknya, kalau ada larangan kok tegas, jazim berarti, maka melahirkan hukum haram atau berkurang. Ada perintah tapi tidak tegas atau ghairu jazim, maka hukumnya adalah karoha. Lah, kalau nggak ada perintah, nggak ada larangan, berarti hukumnya adalah ibahah atau. Nah, sekarang seperti ini, ada perintah tapi tidak jazim, tidak tegas, seperti adanya perintah sholat duha. Karena nggak jazim, akhirnya melahirkan hukum sunnah. Nah, ketika seseorang tidak mengerjakan sholat duha, apakah dihukumi makruh? Kan tidak, karena tidak ada larangan
seseorang meninggalkan sholat duha. Berarti nggak mungkin diarahkan kepada hukum makruh atau karaoke. Ya berarti hukum meninggalkan sholat duha itu adalah khilaful aula. Ketika ada suatu kesunahan, ya, kesunahan kalau ditinggalkan maka melahirkan hukum khilaful aula. Dengan catatan tidak adanya larangan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Itu jenis khilaful aula. Sama dengan ini, ketika perintahnya itu tidak boleh menyambung hamzahnya lafaz jalalah dengan lafaz sebelumnya, kan perintahnya sunnah. Kalau dikerjakan maka hukumnya khilaful aula. Qalan berpendapat Sinten Ibnu Abdis Salami Ibnu Abdis Salam. Utawi nyambung hamzah lafaz jalalah iku yukrau den makruhake apa wasfi. Iku yukrau den makruhake apa wasfi. Kalau ulama kholaf khilaful aula. Dan ulama salaf dihukumi makruh. Sama dengan pendapatnya Ibnu Abdus Salam. Istilah-istilah khilaful aula itu muncul di era ulama kholaf. Karena maksudnya tabi'i. Ayo dari simulan nerjemah membuat dengan bahasa lain itu terjemah, memindah ke bahasa lain. Aslinya kudu bahasa Arab. Karena lain so gak paham, ya gak ngerti. Akhirnya dipindah, diterjemah dengan bahasa asli. Wujuban kelawan wajib. Nerjemah wujuban kelawan wajib sapa al-ajizu wong kang apes. Apes orang mampu artinya aninukti sangking hijab fit takdiri kelawan takdir takdiratul ikram. Orang mampu ngucap di Arabiati kelawan bahasa Arab. Bil Arabiati kelawan bahasa Arab. Diterjemah memang diayi lugotin kelawan indine bahasa. Kelawan indine bahasa saat karep sapa aji. Saat karep sapa aji. Jika memang tidak mampu karena baru masuk Islam misalkan, dapat hidayah baru masuk Islam, ketika pulang dari pekerjaannya terus dia misalkan mendengarkan Al-Quran atau mendengarkan azan, kok tergerak hatinya, merasa bergetar hatinya, kemudian dia tertarik untuk masuk agama Islam. Nah, karena baru masuk, terus dia belum tahu kata-katanya sholat, takbir seperti apa dia nggak tahu, ya, maka boleh dia menggunakan bahasa lain. Ya bahasa apapun yang dia bisa, yang jelas semakna dengan lafaz Allah SWT. Cuman kalau pendapat yang asoh itu bahasa yang lebih dipilih untuk menerjemah takbir itu adalah yang pertama menggunakan bahasa Suryani, ya, bahasa Suryani. Bahasanya nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi sebelum nabi-nabi sebelum ya nabi-nabi di masa nabi-nabi Bani Israel itu. Namanya Nabi Dawud, namanya Nabi Musa. Yang kedua menggunakan bahasa Ibrani. Karena kenapa kok dua bahasa itu disinggung? Karena kitab terdahulu sebelum Al-Quran, kitabnya diturunkan dengan bahasa Suryani dan bahasa Ibrani. Nabi Ibrahim itu adalah bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani. Menunjukkan kalau beliau tidak menggunakan bahasa Arab, karena beliau wakilnya bukan di bukan di Arab, di luar Arab. Itu sebagian pendapat yang asal. Kalau itu pendapat yang ini boleh dengan bahasa Indonesia. Malahnya dulu orang pindah sopo ajis, orang pindah sopo ajis ilah dikir maring dikir baik ikan sa'liyane
Ghairi kang saliyane takbir, ghairi kang saliyane takbir. Tidak bisa pindah, diganti tasbih ora iso. Misalnya tasbih, misalnya istighfar, tidak bisa. Harus takbiratul ihram. Wajib dan wajib apa ta'alumuhu melajari apa ta'alumu belajar ajis, apa ta'alumu belajar ajis binafsihi krono awak dhewe ajis watif lihilan bocah cilik ajis paham lu lihilan budak permilikannya ajis ketika dia punya budak juga Ingkau dalam mampu sapa ajis alaihi yang atasnya ta'alu. Ketika dia mampu untuk mencari ilmu tata cara sholat wajib, bahkan juga dilanjutkan untuk anak-anak dan juga pembantunya atau budak. Walau bisa bari senajan kelawan leluhur, meskipun harus pergi untuk belajar mondok misalkan ibaladin maring negara utawa desa negara wae ibaladin maring daerah utawa negara akhara kang liya wa inda berdasarkan jangka ada apa meskipun harus pergi di tempat yang jauh nyebrang pulau nyebrang salah Sunda misalkan lakin yastarut tapi den syarat tadi apa yastati ahuin to mampu kuasa sapa ajis mampu kuasa sapa ajis juga boleh sabar. Cuman syaratnya dia mampu untuk mengerjakan sabar mencari ilmu tadi. Nah terus mampunya itu bagaimana? Dianggap mampu itu bagaimana? Ini ayam bagilah saya apa betul istito'ati melandiri istito'at kadar kemampuan guna yang dalam mengkini bahasa dipelanggeri istito'ati kelawan mampu fil haji yang dalam haji berarti samanya dengan orang yang berkewajiban haji kalau mampu untuk mengerjakan perjalanan jauh fisiknya kuat ada biaya untuk pulang dan pergi ada biaya untuk anak yang ditinggalkan di rumah dan istri-istrinya dan sebagainya tanggungan biaya maka dianggap mampu. Kaya film ngakhirake sapa ajis. Kan ngakhirake sapa ajis wujuban kelawan wajib. Diakhirake wujuban kelawan wajib. Ngakhirake as-sholata ing sholat. Diakhirake an awal waktu saking kali tanggung. Di ta'alumi krono belajar. Krono belajar. Rajahu lamun pengarep-arep sapa ajis bu ing ta'allum lamun pengarepake sapa ajis bu ing ta'allum ngarepake di dalam waktu ketika memang dia berkehendak untuk belajar sebelum dia tunaikan sholat maghrib maka dia boleh mengakhirkan waktu maghribnya di akhir waktu sholat untuk mendahulukan dia belajar takbiratul ihram. Sampai kapan dia boleh mengakhirkan? Hatta raya betul sehingga orang tetap tidak tersisa apa ulama sa'liyane waktu. Ya sa'uha kan memuat kan amok apa ma ing sholat. Dimukot dimatiha kelawan atau sertane piro-piro mukot dimai sholat. Kayak misalkan menutup aurat, mensucikan badan, tempat, pakaian, menghadap kiblat seperti itu. Itu mukadimahnya sholat. Artinya syarat-syaratnya sholat. Berarti maknanya kalau dia yang mengharapkan untuk belajar, dia boleh mengakhirkan sholatnya sampai waktu di mana waktu yang ada yang tersisa itu cukup untuk mengerjakan sholat dan mukadimahnya sholat. Kalau dia belajar belum bisa, karena mungkin sulit bagi dirinya karena sangat asing sekali bahasanya. Terus waktunya tinggal misalkan sekitar 10 menit.
Setelah itu waktunya habis, lah 10 itu kira-kira cukup untuk sholat dan mukadimah. Ya maka ketika tinggal 10 menit wajib dia tinggalkan belajarnya, kemudian dia sholat. Fahina idin maka yang dalam semasa nalika laya bakal illa ma yasawa bil muqaddimati. Ya zamu wajib bueng ajiz apa fi'luha ngelakoni sholat. Wajib untuk mengerjakan sholat. Ala hasabi halihi ing atase ilang-ilang tingkahe ajiz. Napa kok wajib dihormati waktu krana menghormati waktu. Walaya takdiran ora kondoni saka ajiz badat ta'alumi ing dalam sause belajar. Ilama kejaba permasalahan parrata kang pepeka sembrono ceroboh saka ajiz kita alumi yang dalam melajari Jadi ketika dia sudah tidak belum iso belum juga mampu untuk mengucapkan takbir, waktu sudah mepet maka dia tinggalkan belajarnya, langsung dia bertugas untuk mengerjakan sholat. Karena apa? Karena untuk menghormati waktu. Dan nanti setelah dia sholat, dia belajar lagi, tidak wajib untuk mengqadai sholat. Beda masalah ketika di awal waktu dia tidak segera belajar, dia menunda-nunda. Ceroboh di sini dapat digambarkan dengan penggambaran menunda-nunda. Aslinya waktu nisa itu dowo, waktu nisa itu dowo. Lah dia baru masuk Islam setelah maghrib, pasnya kan panjang waktunya. Seharusnya dia bisa belajar untuk takbiratul ihram sebelum dia mengerjakan sholat isya. Gara-gara dia menunda-nunda, akhirnya sampai jam berapa habis satu isya itu? Kira-kira jam 3:30 apa jam 4:04 itu. Nah, gara-gara dia akhirkan belajarnya sehingga waktu tinggal sedikit dia belum juga mampu untuk mempelajari takbiratul ihram. Nah, hal seperti itu, maka dia juga wajib untuk meninggalkan belajar, segera mengerjakan sholat dihormatil waktu. Cuman dia diwajibkan untuk mengqadai sholat. Karena kenapa? Karena dia dianggap ceroboh. Waya zaman wajib sokok. Waya zaman wajib al-akhrasa engongkang bisu. Wajib apakah itu safatan ini? Ngobah kelang delorone akhras. Walisani bilang lesani ilate berarti lesane akhras. Walahati hilang iki apa? Orang kalau dibuka mulutnya di pangkal lidah itu kan atasnya ada apa namanya itu? Kayak jenjang kecil itu yang menggantung itu lahat. Walahati lan kui ini uang apa maksudnya? Dia menunggu apa? Untel apa perintil terserah. Yang jelas itu maknanya. Walahati lan kui ini akros intel apa untel maam kana dalam selagine mungkin apa tahrik bueng akros. Ketika dia seorang yang bisu kan tidak mungkin dia mengucapkan takbiratul ihram karena bisu. Terus bagaimana? Dia berusaha untuk menggerak-gerakkan kedua bibirnya dan lidahnya sebisa mungkin. Artinya dia ada usaha untuk mengucapkan lafaz takbiratul ihram. Fa in ajaza maqaman apa sapa akhras tidak mampu untuk menggerak-gerakkan bibir, lidah dan juga tadi. Yo nawahu mangka niat sapa akhras ing takbir niat dikorbihi ing dalem utawa kelawan atine akhras. Wakadlan kaya mengkono lan iku kaya mengkono lan iku kaya mengkono yalzamu al-afrasa tahriku safatai hukmu sa'idil arkan utawi hukume sekerine pira-pira rukun
al-qauliyati kang bangsa ucapan. Ya berarti nek al-Fatihah, kaya salam, kaya tasyahud akhir. Itu adalah rukun qaul. Maka dia juga seperti itu. Nek mampu maka dia gerak-gerakan bibir lesannya untuk mengucapkan al-Fatihah, salam, tasyahud akhir. Nek gak mampu maka bisa cukup dengan niat di dalam hati. Bayus cara den syaratake alal qadiri ngatasi wong kang mampu ala luki ngatasi ngucap takdiri kelawan takdir periksa. Disyaratake apa isma'u nafsihi aweh ngrungu awak dhewe qadr. Aweh ngrungu awak dhewe qadr. Aweh rungu at-takdiro ing takdiratul ihram. Ida kareng dernalikane ana saka qadir ana iku sami asam sehat pengrungu. Sehat pengrungu. Normal pendengaran. Wala aridolan ora ana perkara kang memalingkan itu maujud ing dalem sandinge qadir. Contohnya perkara yang arif itu perkara yang baru datang. Kendala yang yang baru terjadi itu adalah arif. Kendala yang terjadi. Semula dia normal, mampu, dia sehat pendengarannya, terus mulutnya sehat. Gara-gara ada arif, udur atau perkara yang menghalangi yang baru terjadi. Min lagote nyatane misalkan rame sekali sholat nenggone kelas seni permanen banter seni kan rasa perung kalah al ghairi utawa saliyane lagote karena rame bising sekali kan gak bisa ngrungokne suarane itu contoh saja wa kadzalan kaya mengkono isma'u at-takbira al-qira'atu tali maca al-Fatihah. Wakada itu kayak mengkono dan itu kayak mengkono isma'u takbir al-qiraatu tabi maca al-Fatihah. Al-wajibatu kang wajib. Masail akan yang sekali ini pira-pira rukun dan rukun yang lain. Al-qauliyati kang bangsa pengucap, kang bangsa ucapan. Contohnya kata syahudi akhiri ini tasyahud al-akhiri kang akhir. Wassalamualaikum. Wala buddha lan ora ana panggonan sumingkir iku maujud fi husuli tawabi ing dalem utawa fi bermakna min wala buddha fi husuli tawabi sunan lan ora ana panggonan sumingkir iku maujud fi husuli tawabi sunati ora ana panggonan sumingkir sangking hasile ganjarane pira-pira kesunahan sangking ora sumingkir sangking hasile ganjarane pira-pira kesunahan al-qauliyati kang bangsa pengucap min dalika sangking mengkono isma'i nafsi aidun kalih artinya kalau ingin mendapatkan kesunahan yang sifatnya itu melekat pada rukun qaul, seseorang harus mampu mendengarkan ucapannya untuk dirinya sendiri. Artinya takbiratul ihramnya, kemudian al-Fatihahnya, tasyahud akhirnya, salamnya itu harus mampu didengar oleh dirinya sendiri agar mendapatkan pahala-pahala kesunahan yang ada pada rukun-rukun yang sifatnya qaul. Walau kabar lamun to takbir sapa musalli lil ikrami kaduwene takbiratul ikram takbir kang marrat ing kelawan pira-pira ambalan niat fitahi kelawan niat ngawiti membuka sholat memulai sholat niat memang bil'ula kelawan takbir kang pertama wahdaha alih suwijene al-ula lam yadurra mongko orang bahayani apa kabbara marrat
apa kabbaro marro atau takbir yang berulang-ulang. Au bikulin utawa niat kelawan saben-saben takbiran. Niat dalkola ing mlebu utawa manjing fi sholati ing dalam sholat. Niat memang jadi takbir yang dia ucapkan itu adalah takbir yang disebut terkait dengan dia niat untuk memulai sholat. Kan sebenarnya takbiratul ihram, takbir yang memisahkan antara musolli itu boleh mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan sholat dan tidak. Ketika dia belum takbiratul ihram, maka dia boleh mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan sholat, makan, minum, berbicara. Ketika dia mulai masuk sholat dengan pembatas berupa takbir, maka dia diharamkan untuk mengerjakan perkara-perkara yang dapat merusak sholat. Haram tidak oleh masuk orang kok dosa, tidak boleh. Nah dia kerjakan maka batal sholat, lantan akhir sholat. Nah dengan takbir yang dia kerjakan berulang kali, terus dia niatkan setiap takbirnya yang ganjil itu adalah dia mulai sholat. Berarti pertama berarti dia masuk sholat, kedua dia keluar sholat, ketiga masuk sholat keempat keluar sholat, kelima masuk. Jadi takbir yang kedua itu adalah takbir yang di situ dimaknai dia dianggap keluar dari sholat. Yang ketiga dia masuk lagi karena dia niat dengan takbir yang ada itu untuk masuk dari sholat, cuman takbir yang witir bila autari kelawan kira-kira takbir ganjil. Wakoro jangan kejobo apa dukulun bis sholati bil asfa'i kelawan kira-kira takbiran kang hitungan genep li anna man karena saat temani wong iftata kang memulai sapa man salat ing salat sumanawa nuli niat sapa wong iftitaha salatin ing ngaluti salat ukra kang liya ba salat mongko batal apa salate wong atau salate musolli hadza utawi bilah dakhala fis sholati bil autari wa kharaja bil asfa'i lahir iku idalam hadza utawi bilah dukhulu fis sholati bil autari iku idalam yang li nalikane ora niat sapa musolli baina kulin ing dalem antarane saben-saben siji minat takbiran saking kira-kira takbiran niat furujan ing metu sholat ing metu saking sholat au iftitahan utawa niat ngawiti sholat wa illa lamun ora lam yanwi baina kulli minat takbirati furujan au iftitahan kharaja mongko metu sapa musolli biniati kelawan niat furuj wadakalan manjing sapa musolli ditakdiri kelawan niat takbir. Jadi ketika dia takbir berulang kali 5 kali misalkan dia takbir yang pertama itu niatnya iftitah atau furuj tidak ditentukan oleh dirinya, yang dia takbir berulang kali, maka hukumnya bagaimana? Maka takbir yang ganjil itu dianggap dia memulai sholat. Kalau takbir yang genap maka dia keluar dari sholat. Tapi di setiap takbirnya dia niati untuk masuk atau keluar sholat, maka itu yang dianggap. Misalkan takbir yang ke-1 masuk sholat, yang kedua adalah tetap masuk sholat, yang ketiga diniati keluar sangka sholat. Nah kalau dia memang gagal takbir maka sholatnya tidak sah lamtan akhir. Kharaja bin niyati wa dakhala takbir. Talitu minal arkani al-qiyamu bil fardhi walau manduran au kifayatan au ala suratil fardhi kal mu'adati wa sholati sabidil qadiri amin. Yang ketiga dari rukun-rukunnya itu adalah berdiri bagi sholat fardu, meskipun fardunya itu fardu secara dinazari atau fardu kifayah atau sesuatu sholat yang diserupakan seperti fardu. Contohnya apa? Ya, sholat yang diulangi atau sholatnya anak kecil itu seperti sholat suratil fardhi. Karena kenapa? Karena anak kecil itu belum kewajiban untuk mengerjakan sholat. Kalau dia sholat subuh maka otomatis dia jatuh ke sholat sunnah. Wallahu a'lam.